Sekarang kita berada di STM AKBP, tapi tempatnya di asrama STM AKBP. Jadi di sini tempat asrama murid-murid STM AKBP tinggal, karena di center pelajaran sudah dimulai tatap muka 100%. Tapi kalau kita lihat dulu situasinya, nanti kita lihat situasi ke sekolah. Jadi ini situasi asrama yang dulu di sini aula. Kalau dulu MOS pertama sekali di sini tempat perkenalan. Jadi ada ruang tempat makan. Dulu ada di sini tempat makan. Jadi ya, tempat makan. Ini bisa dibuka. Jadi pintunya bisa dibuka. Ruangannya masih mungkin kurang bagus ya. Nah, di sini tempat anak asrama makan. Dan dapur di sana. Nah, ini kondisi dapur asrama. Dapur asrama sekolah SMK atau dulunya dikenal dengan STM AKBP. Ini ada juga apa ini ya? Poster cuci piring di asrama siang dan malam. Cuci piring nih. Cuci piring. Ketua asrama. Jadi di sini ada tempat minum, makan. Biasanya asrama makan apa malam jam berapa, Pak? Jam 7. Pagi? Jam 7 ke jam 7 ya. Siang? Jam 2 pulang sekolah. Berarti ini udah Tadi kan Sabtu iya, cepat. cepat. Oh. Berarti orang itu kalau hari Sabtu pulang cepat bisa. Oh, yang belum makan mana tuh? Bisa Dikasih waktu 1 jam. Lewat itu udah hak orang dapur, mau dikasih tersebut Pak. Oh. Gitu. Berapa lah jumlah anak asrama sekarang, Pak? 36. 36 ya. Itu deh. Jadi tempatnya di sini. Makannya jam 7 pagi sama jam 1 jam 2 siang, baru jam 7 malamnya lagi. Nah, kita lihat. Jadi ada juga di sini. Kalian anak asramanya? Siapa anak asrama? Dek, sini dulu. Ini kondisi asramanya. Kelas berapa kau? Kita tanya dulu ya, yang ada tinggal di asrama. Jadi anak alumni yang ada dulu tinggal di asrama mungkin kenangannya masih sama, persis gedungnya masih seperti ini. Kelas berapa kau? 10. Kelas 10. Kelas 10 itu kelas berapa itu? Kelas 11. Kelas 2. Kelas 11. Kau tinggal di kamar? Iya. Asrama? Iya. Berapa orang laki-laki anak asrama? Nggak tahu loh. Nggak tahu. Kau namamu siapa? Kriston. Hah? Kriston. Kristen marga? Saragi. Saragi. Jadi kepala asrama di mana tinggal? Ini. Di sini juga? Iya. Pak Gultom? Enggak, Pak Spayung. Oh, Pak Spayung ya. Ini keadaan asrama sekarang. Jadi siapa tahu kalian rindu dengan asrama. Ini masih ada asrama kita. Kalau di sini juga. Iya. Nah, jadi masih ada ininya. Bang tadi. Nah, siapa Kalau yang di kita saya mau ke apa asrama dan? Oh, iya Bu. Gak apa-apa Bu ya, ngambil kenangan untuk kawan-kawan ini dulu asrama gini. Si Toang. Ibu? Bapaknya istri si Payung. Oh, mana Bapak itu? Lagi ke rumah. Oh iyalah, kami tengok-tengok dulu Bu ya. Bisa. Ayo, Dek. Jadi kamarnya yang dipakai sekarang di bawah dipakai juga. Semua, Pak. Kamar mandi ya. Ini masih kondisinya yang lama. Budungnya pun masih kondisinya yang lama. Jadi siapa anak asrama bisa nanti kalian lihat. Ini yang kosong ya. Ini dia.
keadaan ruangannya ya. Kita tengok nanti adik-adik ini yang pakai ruangan, nama yang di atas. Ada orang? Ada. Nanti orang itu apa? Nanti kita tengok kamar siapa. Risman, Usman. namamu? Kriston, Om. Kriston. Nah, oke, kita ke tempat. Kau di atas? Bawah. Di bawah. Di mana kamarmu? Situ, Bang. Ujung. Nah, kita lihat dulu yang dipakai ya. Yang dipakai. Yang dipakai si Kriston. Tertutup semua. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi Tanya kamar Kriston. adik-adik ini sekarang tinggal di asrama karena sudah tatap muka belajar 100%. Tinggal di mana Kriston? Kisah, Om. Kisaran. Oh, ini Kriston. Berapa orang kalian di sini? 2, Om. 2 ya. Ini keadaannya. Jadi alumni semua mungkin bisa berpikir panjang ke depannya. Kira-kira bisa nggak kita untuk melakukan hal tentang back to school ini? Di atas tinggal juga. Ada, Bang. Ayo kita ke atas. Nanti kita ke sekolah. Jadi sekarang kita lagi di asrama. Nanti kita ke sekolah. Kita lihat keadaan sekarang sekolah. Iya. Bang. Iya nggak apa-apa. Biar alumni itu juga bisa apa dia? Biar bisa berpikir bagaimana nanti mereka bisa memberikan partisipasi. Nah, iya. Karena situasi nggak dipakai selama ini ya Bu. Jadi tangga juga ini tangga masih lama ini. Nah, asrama kita yang dipakai ini. Tapi kalau konstruksi bangunannya cukup kuat. Nih, ini lorongnya, ada lorongnya. Kita lihat yang sebelah-sebelah sini ya. Sebenarnya ruangan-ruangannya ini cukup bagus. Jalannya juga gangnya cukup lebar. Nah, tapi karena kondisi jadi sebagian ya kotor ya. Berapa tingkat ini ya? Satu lagi ada? Cuman ini aja? Oh. Jadi karena anak asrama juga semakin berkurang. Dulu anak asrama itu ratusan. Jadi banyak. Jadi sekarang tinggal sedikit. Kondisinya pun sudah kurang terawat. Nah ini dia. Jadi kurang dirawat karena nggak ada yang tinggal di atas, yang di bawah ada ya. Nah, ini. Siapa dulu tinggal di sini, kenangannya masih ada di sini, masih persis seperti dulu. Nah, ruangannya juga nggak begitu berubah, tempatnya juga masih seperti dulu. Kalau dulu anak asrama begitu mau sekolah mereka sudah ramai di sini. Jadi si Kriston tadi anak Kisaran dia, anak Kisaran. Kisaran di mananya? Kotanya? Iya, Bang. Dari tua. Dia apa ya? Di kampungnya. Oh, Kisaran. Nama guru apa Kriston? Malau, Bang. Guru Malau. Ada di bedanya Bang sekarang? Masih persis seperti itu. Cuman ruangannya kan Biar kami tuh bukan kamar mandinya sih itu sama si yang itu yang masuk kena mencuri. oh, Udah ada main keluar dia putar lagi sini. Itu iya. makan. Memang karena Rasa kondisi sudah Bang. minat untuk asrama udah berkurang kan, jadi kurang juga nih kan perawatan juga udah kurang. Rantas tuh dulu aku. Iya. Keluar dia kan orang sini di rantas langsung. Jangan main sama aku. Istimewa Ke sekolah lagi nanti nengok ke dari. Jadi masih kita lihat ya, masih tetap. Ini pun ada tulisannya masih tetap. Nih, iya. Nah kalau katanya ibu ini CCTV apa, cuman ruangan ini memang konstruksinya memang
apa namanya, bagus sebenarnya. Kokoh, iya kokoh. Kalau nanti STM KBP mungkin bisa lebih maju lagi, ini asrama mungkin bisa asrama yang terbaik sebenarnya. Cuman karena peminatnya berkurang ya. Rata-rata di center ini bagus. Iya. Dan negara tuh ke sana. Iya. Itu dia. Bapak situ terus. Bapak. Kami tengok di sekolah sana, Bu. Iya, makasih Bang. Kristen mau kemana? Mau pulang, Bang. Kemana? Kisaran. Oh, naik. Di sekolah dulu itu Bang. Naik apa kau? Bu. Jadi ruang makan tadi sebelah sana ruang makan. Nah, ini ruang bola. Kalau dari dulu memang ini ruang olahraga. Nah ini dia. Kalau ini masih logo yang lama ya. Nah, ini masih tulisan yang lama ini. Ini logonya pun masih yang lama. KBP ini. Ini keadaan asramanya. Nanti. Sekali kali Bang. Apa ya Bang? Terang sekali Bang. Jarak dari asrama ini ke sekolah hanya sekitar 50 atau 100 meter lah. Jadi sekolah sana, kalau dulu ini tembus semua lapangan ini nggak ada gerbang sebenarnya. Jadi sampai ke sana bisa jalan, dan anak asrama juga jalannya nggak dari pasar, dari jalan ini aja. Tapi sekarang karena udah dibatasi, ini juga ada gereja Petra kalau nggak salah saya, gereja Petra dibatas di tembok. Jadi masing-masing pemilik tanah, gereja sama ya asrama dan STM dan radio di sana itu udah dipagar pembatas untuk pekarangan. Dan di depan asrama ini ada dibuat dia bengkel, namanya bengkel untuk umum, tapi itu dari murid-murid STM KBP teknisinya, atau sekalian untuk kegiatan praktek ataupun menguji kemampuan mereka, dibimbing dengan ahli dari yang sudah paham tentang teknik perbengkelan. Nah, gitu dia. Oke, baru kita lanjut. Ayo dari sini kita. Kita lihat bengkelnya ya. Jadi ini bengkel udah diperuntukkan umum, jadi depan jalan besar. Ya? Iya. Oh, dicuri. Tapi ini pagarnya dicuri katanya. Memang rawan ya. Pagarnya dicuri katanya, Pak ya. Oh, alah. Ini pagar besinya dicuri katanya. Jadi ini bengkel kerjasama dengan STM KBP. Wira Servis, bengkel servis dulu. Jadi di sini ada peralatan-peralatannya, dan ini kerjasama sama STM KBP ini. Ini 2019 Pak ya? 2000 ya? 2021 peresmian itu ya. Bapak apa Bapak? Pak Silitonga. Jadi Pak Silitonga sebagai koordinator di bengkel inilah ya. Saya juga kaprodi di sekolah, saya laporkan ke sini. Oh, sekaligus lah di sini Pak ya. Jadi kalau dia dari umum yang membaguskan, yang memperbaiki, anak STM, anak SMK. Iya. Oh, yang mau dia mencari apa di sini sebelum dapat pekerjaan di sini mau bisa lah dia ya. Pengalaman pertamanya di sini lah. Iya ya. Jadi selamanya mereka di sini, saya cari pengalaman dulu. Inilah bengkelnya yang udah dibuat. Jadi kalau ada alumni punya kemampuan apa di bidang otomotif atau perbengkelan, datanglah, kembalilah ke sekolah. Mungkin ada waktu berapa hari mengajar adik-adik yang di STM KBP. Kita buat seminar kecil dan langsung praktek, dan Pak Silitonga ada di sini. Begitu dia. Jadi kita alumni bisa memberikan ilmu sekaligus kembali untuk ke sekolah. Ya Pak Silitonga, kami mau memulai dulu ke sekolah lihatnya nih Pak. Ya Pak ya. Ayo Dek, nah ini kita. Jadi tadi udah kita dari sekolah, jaraknya itu
paling 100 meter. Kita mau ke sekolah ya, kita lihat nanti ke sekolah dulu ya. Kita tunggu dulu. Naik aja deh dari sini, mobil ini. Oke. Sambil kita mau ke sekolah, kita lihat dulu ya. Oke, kita harus mutar ini. Kita harus mutar kanan, masuk ke sekolah lagi. Gimana mobil bang? Iya, kalau itu aku udah pulang. Lanjut. Jadi sekolahnya itu kita nunggu penjaganya ya. Nah, ini dia keadaan STM KBP saat ini. Dari sana bisa? Oh, Dari sana bisa? buka. Buka itu. Ini terbukanya, coba buka. Oh. Oke, kita ke dalam dulu ya. Ruang kantor atas. Ini dulu lokal kami. Ini sekarang jadi apa? Ini Kantor? Apa? Enggak, jurusan TSM. Oh, TSM. Ini dulu ruangan saya dulu. Ini BP. Ini Waka Kurikulum. Ini lonceng. Masih lonceng yang dulu. Oke, dulu gedung ini belum ada. Jadi masih satu gedung ini. Sekarang udah tambah gedung lagi. Ini dulu ruang praktek. Sekarang ruang praktek. Masih apa? Simulasi digital. Oh, tapi ruang praktek kan? Oh.
Jadi STM ini karena COVID sudah ada tempat cuci tangan berjejer. Nah, ini dulu MP, ruang MP, toilet tetap. Sana masih ada kantin. Oh iya ya. Ini room tipnya ini. Kalau dulu masa kami ini mesin produksi. Dulu sana kantin. Jadi di kantin ini banyak kenangannya. Karena apa? 1000 siswa mau jajan di kantin tapi kondisi kantinnya kecil. Nah, akhirnya siswanya rame-rame padat, ada yang nggak bayar. Nah, kenangan di kantin ini pasti banyak nggak bayar. Nih dia. Nah. Jadi dulu kalau udah datang siswa lonceng istirahat, semua berjejer sini. Beli miso, beli mie goreng, beli gorengan, beli roti. Tapi siswanya saking banyaknya banyak yang habis makan langsung pulang dia, langsung pergi. Jadi dulu di sini juga gedung, kalau nggak salah gedung MP sama otomotif ini, gedung yang di atas ini. Toiletnya masih sama juga, masih yang lama, tata letak yang lama. Jadi ini sekarang Ruang PP kok. Teknik pemesinan. oh, tempat uji kompetensi teknik pemesinan. Samanya sebenarnya dengan mesin produksi ya. Cuman nama jurusannya udah beda. Nah, tahun 2000-an ini belum ada. Gedung ini belum ada. Masih gedung yang orange. Nggak tahu. Kristen tahu berapa siswa STM AKBP sekarang? Tahu. Semuanya. Kira-kira. Menurut cerita atau kalau kalian baris Ada itu antara 500-an. 500-an. Oh, 500 sedikit kali. Tahu kata Pak Kasan. Semua, udah semua. Iya, udah. Wah. Nah, ini kantin. Dulu kantin di sini dulu kantinnya. Tapi sekarang di sini kantinnya. Iya. Dulu di sini tempat merayakan Natal dulu di sini biasanya. Kalau kami tahun 2000-an, Bu. Nah, kalau sekarang ini koperasi ya. Dulu dari sini, Bu ya. Iya, Sempat di sini. di sini. Nah. Iya. Siapa Bu apa koperasinya? Orang Ibu? Iya, Oh, kami kantin di sini. ini berarti kantin. Sedikit yang di sini. Iya, berarti kantin ada berapa ya? 1 di depan. Cuman ini aja, 2 yang di belakang sama dia. Oh, di sana nggak ada lagi. Oh, Sini Pak nggak ada lagi. yang datang apapun nggak ada lagi, yang datang dari luar. Oh, kalau ini dulu apa ya? Bangunan dulu. Sekarang ini apa, Bu? Yang lagi tinggal apa? Gudang? WC. Oh, masih dipakai TSM. Oh, kalau ini dulu tempat bengkel apa? Prakteknya bangunan, sekolah bangunan. Sebenarnya kalau sekolah STM AKBP ini dari gedung, dari tempat lokasinya, memang ini salah satu sekolah yang favorit sebenarnya. Karena apa? Gedungnya ini udah nggak tahu ya sejak tahun berapa, 80-an atau berapa ya. Sudah seperti ini, sudah besar, seperti ini besarnya. Konstruksinya juga seperti ini. Bengkel-bengkelnya itu besar gitu. Tempat-tempat prakteknya besar. Jadi kami dulu, kami praktek di sini, elektronika di sini praktek. Ini kelas unggulan otomotif. Ini berarti tempat praktek otomotif ya. Dulu pun kalau nggak salah ini tempat praktek otomotif. Jadi gedung STM AKBP ini dulu menjadi favorit karena apa? Ruang prakteknya itu memang betul-betul ruang praktek orang ahli dalam bidang kejuruan. Gitu. Nah, jadi tempatnya sama persis seperti yang dulu.
Bayangkan ini tahun saya ingat dengar ini tahun 80 pun udah seperti ini atau sebelumnya 70-an. Gedungnya udah besar seperti ini. Jadi kalau murid-murid mau praktek, dia jamnya praktek dia baris di sini semua. Ada otomotif, ada listrik, ada elektronika, ada teknik instalasi listrik, kemudian teknik otomotif, baru kemudian ada lagi teknik bangunan, ada teknik permesinan. Jadi masing-masing itu di depan bengkel ini baris. Jadi biasanya 4 bersab baris. Satu lokal itu kalau dulu kami itu 35 orang, sekitar 35 orang. Jadi begitu dibuka pintu ini itu akan nampak di dalam itu peralatan-peralatan kejuruan masing-masing. Jadi puas kita mau praktek itu. Ini ketepatan ada ya Bapak ini ada di sini. Nah ini. Begini keadaannya. Jadi ruang praktek STM AKBP itu memang sangat besar dan sangat lengkap. Nah, jadi seperti di tempat ini juga, ini ketepatan aja Bapak ini datang ya. Ketepatan datang ini lagi ke sini Pak ya. Iya ya. Bisa nengok sebentar ya. Iya. Jadi ini untuk teknik motor, teknik sepeda motor, TSM. Oh, di sinilah bengkelnya ya. Oh, jadi ini kita peroleh dari mana ini? Ada ini sebagian dari sumbangan dari Yamaha, kemudian dari Kejaksaan Negeri. Oh, kalau Abang alumni sini? Siapa namanya? Namanya? Posman Simanjunta. Posman Simanjunta, alumni STM AKBP, jurusannya udah TSM. TSM juga. Nah, mereka udah pakai TSM. Jadi kalau zaman kami dulu nama jurusannya masih sama, teknik otomotif. Nah, iya. Jadi nanti dibagi lagi ketika mempelajari kendaraan ringan atau kendaraan berat. Tapi kalau saya teknik elektronika di sebelah dulu. Kalau sekarang audio video. Audio video Pak. Itu jurusannya. Kalau bengkelan? Enggak, bengkelnya di sana. Ya ini udah teknik TKR nih teknik kendaraan ringan. Oh, udah jadi TKR ya, dulu kami di situ. TKR. Jadi ini bayangkan ini sumbangan dari Yamaha. Berapa unit ini Pak? Sekitar 11 unit ada. 11 unit ya. 10 lah, satu dari itu kemarin dibeli sekolah satu. Oh. Ini dibeli sekolah. Wah. Kalau yang kondisinya agak rusak itu dari Kejaksaan Negeri. Oh, sumbangan. Nah, sumbangan dari Kejaksaan. Sumbangan dari Kejaksaan Negeri ke Siantar. Ke sekolah. Enggak, Kejaksaan Negeri Kejaksaan Siantar. Negeri Simalungun. Simalungun. Sumbangan dari Kejaksaan Negeri Simalungun. Berapa kendaraan? Sekitar 100 lebih gitu, 112 atau 100. Kendaraannya? Banyak juga. Jadi kendaraannya ada di gudang di sana, ada bengkel juga. Oh, ada bengkel loh. Ini jadi untuk kelas Yamaha. Teknik Kejaksaan Negeri Simalungun, terima kasihlah kita kepada Kejaksaan Negeri Simalungun. Nggak tahu kita dia alumni atau tidak, tapi dia menyumbangkan untuk dipakai adik-adik ini peralatan bengkel untuk sepeda motor ya. Itu 100 unit kata Bapak ini. Jadi itu bisa dipergunakan dan dipraktekkan di sini dan barangnya di gudang. Jadi yang di sini berapa siswa lah ini Pak? Kalau praktek di sini biasanya? Kalau siswa Satu kelas berapa siswa? Sekarang? 30, rata-rata 30. 30 siswa. Apa yang memorinya masih ada tentang ini? Gedung ini masih juga gedung kita yang lama ini. Cuman fungsinya aja sudah berbeda. Itu dia. Jadi kalau dulu ini tempat listrik. Kalau itu ada gerbang? Untuk listrik juga Pak. Oh. Atas dia ruang PLC kalau nggak salah. Oh, tetap orang listrik juga itu ya. Jadi dulu di sini ada kantin. Di sini ada kantin dulu. Cuman sekarang nggak ada kantin lagi. Nah, itu dia ruang tempat uji kompetensi TUK. Jadi yang itu ruang seni luas STM AKBP, jadi besar. Makanya dibilang kalau dulu zaman kami itu tahun 2000-an selalu dibilang STM HKBP na Boloni, karena memang luas besar.
Kalau bahasa Batak Nabuluni yang besar. Gitu. Jadi keadaannya seperti ini. Nah. Jadi kami terakhir gedung baru itu yang orange. Gedung baru dulu. Baru reformasi lah STM AKBP. Ini gedungnya yang terakhir waktu itu. Jadi saya sempat di ruangan itu. Pertama gedung ini baru kami yang nempati. Kalau nggak salah 1-2 tahun. Jadi kami pindah-pindah kelas. Nah, jadi setelah naik kelas pindah. Jadi pernah di situ sekali, baru di atas itu. Nah, di atas itu sekolahnya. Horas, Pariban, Helma, Pak Pahan. Nggak rindu melihat sekolahnya? Rindulah, karena dalam kehidupan kita sekolah SMA itu memiliki kenangan-kenangan yang sangat indah untuk belajar di sekolah. Ya, ini karena situasi COVID pakai cuci tangan. Nah, ini juga logonya masih waktu gedung baru juga udah ini, yang di gedung ini. Gedung baru. Saya nggak tahu membangun gedung ini ikut nggak ya alumni meresmikan gedung baru ini ya. Ini sumbangan tempat sampah, sumbangan dari alumni STM AKBP. Jadi sumbangan tempat sampah ini dulunya sekalian sumbangan ke kawasan Danau Toba. Seluruh kawasan Danau Toba kita kasih bantuan tempat sampah persis seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di kawasan Danau Toba ada tempat sampah warna biru seperti ini, itu mungkin dari alumni STM AKBP. Di tempat fasilitas umum ya, kapal feri, pelabuhan, terminal, baru di Tongging, baru di Sialagan, baru di Simanindo, baru di tempat-tempat objek wisata, Tomok. Semua kita sumbang tempat sampah ini. Itu dulu mengenang tragedi KM Sinabung. Jadi sekalian itu kemarin waktu memberikan tempat sampah ini. Di sekolah ini juga kita kasih itu ada beberapa biji tempat sampah ini. Itu dia. Sana masih ruang rapat guru. Ayo. Oh iya ya. Nah, ini papan pengumumannya. Papan pengumuman. Kalian ini masih almarhum ya. Almarhum Pak Sitorus. Yang dulu di Siregar. Oh ini PLT. Oh jadi Bapak Siregar sekarang PLT. Masih muda dan Bapak ini energik dan orangnya slow. Pak Sitorus. Ya kami pergi juga ke situ kemarin dek. Kalian nggak pergi? Iya. Ya. Ini ruangan apa? Bang? Oh itu ruangan Apa, praktek simulasi? simulasi. Oh. Jadi kenangannya dulu di STM AKBP ini pernah ribut. Jadi kalau ribut STM AKBP ini karena laki-laki semua, wah ampun, minta ampun apanya. Nah, jadi kalau anak STM itu jangan dipancing-pancing untuk ribut. Jadi kalau anak STM sekali ribut karena laki-laki semua, wah ngeri. Jadi dulu ruangan saya di sini dan ruangan satpam di sini. Jadi kalau ada Pak Satpamnya mau pergi keluar nggak boleh. Mau ke toilet boleh, karena kan kalau jajan di sana di kantin kan agak jauh gitu kan, jadi kompromisan sama Pak Satpam beli minuman ataupun makanan dari luar. Tapi itu nggak diboleh sebenarnya. Tapi karena Pak Purba atau kawannya itu baik, jadi boleh. Udah pergi beli. Nah, jadi belilah ke sana kami, karena ruangan kami di sini. Ruangan kami di sini. Kalau ke sana kan nanti semua tahu. Nah, jadi kalau dari sini bisa kami belilah ke situ. Dikasih Pak Satpam izin
kami belilah beberapa, kami makan di ruangan ini. Nah, di ruangan kelas ini. Jadi sumbangan itu tadi, tempat sampah itu, ya seperti ini. Sebenarnya kemarin mau ada buat lagi sebenarnya. Ini kemarin ya digagasi oleh alumni-alumni ya. Jadi semua alumni, cuman koordinatornya pada waktu itu saya, koordinator untuk pembagian ini di seluruh kawasan Danau Toba. Ini gedungnya udah gedung yang lama, modelnya juga model gedung yang lama. Kawan-kawan ruangannya dulu di sini. Ini juga ada pintu masuknya. Luas sebenarnya STM AKBP ini. Nah, ini tempat parkir guru ya, kalau nggak salah guru tata usaha pegawai parkirnya di sini. Nah, dari dulu juga ruang parkirnya di sini. Dan ini ruang-ruang kelas. Kalau zaman kami itu kalau nggak salah sekitar 1000 lebih lah siswa STM AKBP. Jadi itu berserak semua. Bahkan kalau dia terlambat di luar itu ada sekitar 500 lebih siswanya. Ini masih gerbang yang ketiga. Nanti kalau terlambat ada gerbang kedua, baru ruang upacara. Jadi kalau terlambat di gerbang kedua, hukumannya ringan, kutip sampah. Kalau terlambat sudah terlalu lama, sudah siap upacara, dia terlambat di gerbang yang ini, yang pertama dapat ini. Nah, kalau dia terlambatnya sudah siap upacara, mereka di sini hukumannya lebih lama lagi mengutip sampah yang ada di pekarangan ini. Jadi kalau zaman kami dulu sebenarnya memang nggak ada sampah-sampah kayak gini. Karena yang terlambat aja udah kadang 300-an, 200 orang gitu. Jadi yang terlambat itulah mengutip sampah di sekitar lingkungan sekolah ini. Nah, ini logo yang lama ya. Ini udah lama, cukup lama. Nah, logo ini. Sekarang udah ada tulisannya di jalan. Dan mungkin malam itu udah hidup ya. Itu ruang kepala sekolah. Masih sana ruang kepala sekolah kan? Tunggu sini aja dulu, biar dari situ. Jadi kita lihat dari depan. Kalau ini percetakan ya, percetakan HKBP yang di Jalan Medan ini, percetakan bersebelahan kompleks. Nah, yang saya sebutkan tadi, gerbang pertama di sini yang terlambat. Kemudian yang terlambat yang hampir sudah mulai upacara di sana. Setelah gerbang itu di sini terlambat yang setelah selesai upacara dia masih terlambat. Nah, di sini tempatnya. Dikumpul di sini. Nah, hukumannya ya lebih berat dari yang terlambat sedikit. Jadi kalau pulang sekolah dulu sini ramai. Hampir berjejer jalan ini murid-murid STM AKBP akan menunggu bus pulang. Jadi ini ada kegiatannya ya. Kita lihat ya. Ada taekwondo, kemudian ada Kumpu Naga Sakti, kemudian ada kegiatan dari Yamaha. Dan STM AKBP ini juga saya dengar ada kegiatannya itu SMK musik. Jadi ada kelompok alat musik yang bisa disewa untuk dipakai di pesta-pesta dan udah sering dipakai sebenarnya, tapi sampai sekarang mungkin masih lanjut atau tidak kita belum tahu, tapi tetap masih ada nih pelangnya, masih bisa dipakai. Ini salah satu SMK yang terbaik ya, kalau saya ini salah satu SMK terbaik di Sumatera Utara ini.
sekarang bagaimana supaya STM AKBP ini kembali berkualitas lagi? Ya alumni-alumninya harus turun, berikan ilmu, berikan pengalaman, berikan semua motivasi supaya STM AKBP ini lebih berkualitas lagi untuk selanjutnya. Jadi kalau jebolan STM AKBP, perusahaan tidak ragu untuk memakainya kembali. Kalau dulu kan kita dengar kalau anak STM AKBP gampang cari kerja gitu. Karena apa? Kalau kalian mereka sudah terbukti. Jadi perusahaan-perusahaan kalau belum tamat pun anak STM AKBP pasti sudah dicari, apalagi ranking 1 sampai ranking 10-nya gitu. Sekarang kita nggak tahu ya. Nah, tulisannya udah ada. Jadi kalau dulu di sini semua ini rumah kos. Kawan-kawan saya pasti ada yang ingat di mana dia tinggal kos di sini. Jadi dulu di sini rame. Kadang satu rumah itu bisa tinggal 10 orang anak kos. Di sini semua anak kos. Kemudian di belakang juga ada rumah-rumah tempat kos. Nah, itu dia sobat alumni semua. Jadi supaya kita kembali mengenang ataupun kembali ke sekolah, bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita mungkin dalam momen-momen berikutnya, baik bentuk seminar ataupun pelatihan. Ya mungkin kalau gotong royong pasti bisa. Kalau informasinya ada ribuan alumni STM AKBP. Jadi kalau bergotong royong ribuan alumni ini, maka sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi gitu dulu ya. Jadi saya dengan Kriston, marga apa tadi Kriston? Saragi, dia mau pulang ke Kisaran. Kriston Saragi ini. Mamanya baru Malau. Dia anak Kisaran. Jadi dia tinggal di asrama kelas 10 sekarang ya. Kalau kelas 10 itu 1 2 3 kelas berapa? Kelas 1 ya. Oh, baru kelas 1. Jadi dia kelas 1. Kalau sekarang kelas 10. Jadi semoga STM AKBP ini bisa semakin maju ya. Adik-adik kita ini makin bangga. Karena apa? Alumni mulai mau nanti datang kembali ke sekolah untuk memberikan ilmunya, pengalamannya, baik di perusahaan. Saya ada masuk grup itu juga. Wah, hebat-hebat sekali mereka. Mereka ke luar negeri, ke mana-mana, keliling dunia. Tapi kita tunggu mereka di sekolah ini, di sekolah STM AKBP ini. Kita tunggu di STM AKBP ini supaya pengalaman-pengalamannya itu tidak hilang begitu saja nantinya. Kembali ke sekolah, kembali kepada adik-adik kita yang ada di sekolah STM AKBP. Jadi jangan pengalaman itu menjadi kesuksesan cerita saja, tapi tidak dibagi pengalamannya dengan adik-adik ini. Jadi saya rasa bisa kita berbagi, bisa kita berikan ilmu itu sedikit supaya yang adik-adik ini juga sukses, yang lainnya juga sukses gitu. Kalau begitu kita buatkan kepada adik-adik, mereka akan semakin termotivasi. Jadi abang-abang semua, terima kasih selama ini telah mendukung kegiatan alumni. Aturannya hari ini ada diskusi di sini, tapi karena beberapa alumni aja yang hadir, nanti dipending lagi. Tapi semoga ini bisa membuka sedikit hati kita bagaimana untuk kembali lagi kita ke sekolah ini, memberikan semangat kita, memberikan kepedulian kita terhadap sekolah kita STM AKBP. Semoga abang-abang di sana yang sukses mau kembali memberikan ilmunya di sekolah kita ini. Demikian dulu dari kami di sini di STM AKBP. Semoga
dengan adanya video ini bisa menambah semangat dan kerinduannya kembali ke sekolah. Abang-abang ditunggu sama adik-adik kita di sini memberikan ilmunya, membagi ilmunya, membagi tips suksesnya buat semua alumni, membagi kerjasamanya supaya nanti adik-adik ini juga bisa lebih sukses lagi, bisa lebih semangat lagi belajarnya. Itu dia. Nah, ini dia ruangannya. Dulu setelah itu saya pernah juga di ruangan ini. Sekarang udah jadi bagian kantor. Oke, seperti yang tertulis di sekolah kita ini ya. Ini dari dulu udah ada di sini. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Amsal 4 ayat 13. Dari dulu kami baca setiap mau masuk ke ruangan, dulu ruangan kelas saya di sini. Habis dari bawah baru ke sini. Terus baca ini, akhirnya termotivasi. Jadi bagus. Oke. Alumni STM AKBP tetap semangat dimanapun berada, tetap kita berikan kepedulian, bukan besar kecilnya, tapi seikhlas kita, semampu kita, dengan bersama, dengan bergotong royong, kita pasti bisa memberikan yang terbaik buat sekolah. Horas buat kita semua. Terima kasih. Horas, horas, horas.